Detikers, balik lagi nih sama Viani di acara viral dan agak nggak lazim sebenarnya untuk opening di pemakaman. Tapi ini adalah isu yang lagi viral di masyarakat, apalagi warga Depok karena fenomena babi ngepet. Nah ini aku ada di TKP di mana babi ngepetnya itu dikuburkan. Jadi ada di sebelah sana. Kalau misalnya kalian lihat ada tanah yang gembur di sebelah sana, itu adalah TKP dari dimakaminnya terduga babi ngepet. Karena sebenarnya Kapolres tuh udah memberikan statement ya kalau itu adalah hoax gitu loh, adalah hoax. Jadi ya inilah yang terjadi ya, sampai dikubur di sini. Dan kita juga bakal ngelihat di mana ada lokasi tempat kandangnya. Jadi ada kandangnya di sebelah sana tapi udah dibongkar karena memang katanya warga tuh udah males dan udah kecewa ya, karena itu semua adalah hoax yang diciptakan oleh Bapak Adam Ibrahim ya. Oke, kalau gitu kita tengok aja langsung yuk. Nah, balik ke belakang, kalau misalnya kita lihat ya, kasus ini itu memang memakan banyak korban yang akhirnya termakan gitu loh, percaya kepada hoax babi ngepet ini. Jadi waktu sebelumnya nih ya, ini tuh rame banget lokasi ini, dan banyak juga orang-orang yang kayak minta kotak sumbangan gitu 5 ribuan yang mengharapkan apa ya, pengunjung yang datang yang ingin melihat atau memoto sosok dari babi ngepet jadi-jadian yang dibikin oleh warga itu dimintai sumbangan gitu. Itu kan jelas merugikan banyak orang ya. Nah, akhirnya juga Pak Adam Ibrahimnya tertangkap dan sekarang ada di kepolisian. Kalau gitu kita mending tanya langsung aja kali ya sama Kapolres Depok, yaitu Bapak Imran Siregar, biar kita tuh tahu lebih konkretnya kalau misalnya berita ini tuh seperti apa gitu. Yuk langsung kita ke sana. Detikers, kalau tadi kita udah lihat TKP-nya tentang fenomena babi ngepet. Nah, sesuai janji aku sudah bersama Bapak Kapolres Metro Depok, yaitu Bapak Imran Siregar. Halo Bapak. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Nah, aku tadi sudah ke TKP-nya nih Pak, dan sudah melihat gitu loh dan mendengar beberapa cerita dari masyarakat. Kalau misalnya dari kacamata Bapak Imran sendiri, ini fenomena babi ngepet ini seperti apa sih Pak? Jadi perlu kami jelaskan, ini adalah latar belakangnya dari pelaku yang sebenarnya pengen terkenal saja. Jadi saya nyatakan bahwa kasus babi ngepet yang kemarin ada viral di media itu adalah hoax, tidak benar. Jadi kalau kita cerita itu babi juga dipesan secara online. Jadi masing-masing pelaku ini sudah ada peran yang memang diatur sesuai dengan skenario. Intinya seperti itu. Oh, jadi yang kemarin katanya sempat telanjang nggak sih Pak, ya kan? Nangkapnya telanjang, berarti itu semuanya hoax Pak? Waktu diwawancara gimana itu si pelakunya Pak? Itu bohong, bukan telanjang yang disebut dia, mohon maaf, telanjang bulat, tetapi hanya kaos bagian atas saja yang dibuka. Babi dipesan online, sudah disiapkan skenario. Nah, dari Bapak kepolisian sendiri tuh bisa mencium kalau misalnya ini adalah hoax tuh dari mana gitu loh Pak? Pertama kan informasi dari unit Intel, ada penemuan penangkapan babi ngepet. Nah dari sana melangkah, dicek, diselidiki, ternyata ada kejanggalan. Karena kandang yang disebut itu sudah dibuat dari jauh-jauh hari. Sudah dibuat jauh-jauh hari. Yang disebut babinya ada memakai kalung, ikat merah, itu enggak ada. Kalung itu memang sudah disiapkan. Berarti tercium dari situ ya Pak ya, sampai akhirnya Bapak eksekusi juga pembongkaran kuburan babinya. Karena menurut mereka babi ini adalah wujudnya manusia, makanya kalau dibunuh dikuburkan di pemakaman umum untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, kita gali, kita pindahin. Dan pas digali masih babi Pak? Masih babi. Masih babi. Tidak berubah wujud ya. Tidak berubah wujud. Jadi buat Detikers yang kira-kira masih percaya nih Bapak, kira-kira ada pesan gak sih buat masyarakat? Karena kan ini agak meresahkan ya Pak. Ada juga yang kasusnya seorang ibu rumah tangga yang menuduh tetangganya karena dia katanya nuduh dia gak kerja tapi duitnya banyak. Waduh, itu kalau misalnya dia trading saham gimana tuh Pak? Bisa dikasih edukasi gak nih Pak buat Detikers di rumah? Baik, jadi saya sampaikan kepada masyarakat umum semuanya,
jangan terlalu gampang, terlalu mudah percaya dengan berita hoax, terutama di medsos. Konfirmasi saja kepada pihak kepolisian, karena ini apalagi bulan Ramadan sangat berkah, bulan Ramadan berkah. Jadi kita jangan gampang terhasut lah. Itu bohong semuanya. Jadi saya nyatakan berita kemarin masalah babi ngepet itu adalah hoax, palsu. Ya, jadi lebih cermat lagi ya Pak untuk memilah informasi ya. Apalagi terkait dengan ilmu-ilmu hitam seperti itu ya Pak ya. Nah kalau misalnya untuk menghindari perpecahan nih Pak, kira-kira Bapak ada saran nggak? Misalnya jangan asal langsung tuduh atau bagaimana gitu Pak? Ya, yang pertama, kalau mau mencari informasi tanyakan kepada sumber yang benar. Terus jangan hanya terbawa emosi menurut pemikiran sendiri. Cari yang logis saja. Nah, seperti itu. Nah, Detikers itu udah dikasih sama Pak Imran kalau kita harus cari yang logis dan pinter cari sumber informasi ya Pak ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih Pak Imran atas informasinya. Semoga Detikers teredukasi ya Pak. Kalau misalnya ini cuma hoax. Oke Detikers, kalau gitu ada satu orang lagi yang akan aku wawancara. Dan ini akan melengkapi viral hari ini karena dia akan mengulik dari sisi ilmu spiritualnya. Kalau gitu, siapakah dia? Langsung aja kita samperin. Yuk! Nah, Detikers, kali ini aku sudah bersama dengan Ustadz Faizar yang akan ngebahas fenomena babi ngepet ini dari segi agama ataupun dari segi spiritual ya. Nah, udah hadir di tengah-tengah kita nih ada Ustadz Faizar. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, Ustadz Faizar kan terkenal nih dengan keahlian Jambi-jambi. apa? Jampi-jampi, iya benar, ke arah spiritual seperti itu. Nah, sebagai orang yang sehari-hari berkecimpung di dunia itu, Ustadz melihat fenomena babi ngepet ini seperti apa sih? Ya, jadi kalau fenomena babi ngepet yang lagi viral ini di mana-mana, kalau saya rasa itu bohongan ya. Dari awal berita itu muncul, saya katakan itu bohong. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu tidak mungkin berubah jadi babi, kecuali Allah menutup. Karena sebenarnya kalau dalam Al-Quran, dalam hadisnya Nabi SAW dijelaskan di beberapa ayat ya, kalau dalam Al-Quran diantaranya di dalam surat Al-Ma'idah ayat 60, di situ Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita sekalian tentang perubahan wujud sebagian Bani Israel yang melanggar kesakralan hari Sabat, sehingga Allah rubah mereka menjadi kera dan juga babi. Nah, ini bukan sekedar penjelmaan, bukan hanya sekedar sihir, tapi betul-betul dirubah sama Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia nggak mungkin berubah jadi babi, babi juga nggak mungkin jadi manusia, jin juga nggak bisa berubah jadi singa misalnya atau harimau. Walakinnahum saharah kasaharatikum. Tetapi di bangsa jin itu ada yang namanya penyihir, sebagaimana penyihir-penyihir di bangsa manusia. Jadi mereka hanya menyihir mata-mata manusia, menyihir pandangan manusia yang melihatnya sehingga seakan-akan wujud mereka itu berubah. Padahal yang wujudnya pada aslinya, pada hakikat tidak berubah sama sekali. Nah, kalau di saat itu Umar bin Khattab, apabila kalian melihat penampakan mereka, kumandangkanlah adzan. Jadi saya katakan itu hoax, ya, itu tidak benar. Karena ketika memang betul-betul itu adalah produk dari ritual babi ngepet, ketika itu sudah ditangkap sama warga, pasti akan berubah jadi manusia. Nggak mungkin jadi babi. Berarti nggak ada suatu ilmu yang bisa merubah manusia menjadi bentuk lain gitu? Ya, jin dan manusia nggak akan pernah bisa melakukan hal yang demikian. Walaupun ribuan tentara jin dan manusia disatukan untuk merubah bentuk tongkat menjadi makhluk hidup, menjadi ular, itu nggak akan pernah bisa. Nah, kemudian ini banyak sekali, khususnya di tanah Nusantara, di tanah Jawa ini, ya dari zaman dahulu, bahkan dikatakan jin itu bisa mengikuti kepada anak keturunan manusia.
Itu karena 4 sebab menurut ahli spiritual di tanah Jawa yang saya ambil dari beberapa referensi. Pertama adalah karena adanya proses pesugihan, kemudian santet, cekelan, dan juga pusaka. Saya tulis di buku saya, Risalah Pelebur Jin Luhur, dan yang paling utama di sini yang ibaratnya kasus gangguan yang paling parah dan lebih hebat daripada santet ya kasus pesugihan itu. Unik dan juga parah. Kenapa begitu, Ustaz? Kenapa unik dan juga parah daripada yang lainnya? Setan ini menuntut jasa, menuntut imbalan. Karena mereka menganggap manusia sudah bersenang-senang dengan jasa mereka, akhirnya anak keturunan yang nggak tahu apa-apa akan dijadikan Tuhan. Kasus-kasus tumbal ini jauh lebih parah dan lebih mengenaskan daripada kasus-kasus santet. Oh iya. Karena yang korbannya nggak tahu apa-apa ya kali Ustadz ya? Iya, nggak tahu apa-apa. Dan itu kan ada kriteria. Nah, kalau babi ngepet, ritual pesugihan babi ngepet ini nggak butuh tumbal. Oh gitu? Ya, kalau kebanyakan simbol-simbol pesugihan itu kan menggunakan simbol-simbol hewan berupa ular dan juga kera. Tapi kalau babi ngepet ini unik, menggunakan simbolnya babi. Buto ijo itu juga simbolnya ular. Sugihan lorong ular juga. Sugihan ya macam-macam lah, kebanyakan itu ular. Tapi kalau babi ngepet itu babi. Nah, syaratnya kalau mau melakukan ritual babi ngepet itu harus berpasangan. Seringnya itu suami. Nggak mungkin teman dengan teman tuh nggak mungkin. Biasanya ada lah tapi jarang. Seringnya suami istri yang terpepet ekonominya. Nah, ini ritual babi ngepet seringnya ada di daerah gunung karena dipercaya bahwasannya siluman babi, raja siluman babi ini adanya di gunung. Nah, zaman dulu kata mbah-mbah saya, kebanyakan kasus babi ngepet ini ditemukan di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah. Wallahu a'lam ya, saya belum tanya langsung sama warganya, tapi ini kata dulu sesepuh-sesepuh sering ditemukan di sana. Kemudian harus ada ugo rampe, Mbak. Ugo rampe itu adalah syarat-syarat untuk melakukan ritual. Kopi, ya, kemudian telur ayam kampung, daun pandan, kemudian bunga, kembang telon, ya, kemudian macam-macam lah. Intinya itu. Berarti benar bisa ini ya, benar ada orang yang mampu atau punya ilmu tersebut ya. Berarti bukan hanya omong kosong belaka, maksudnya itu bisa dilakukan gitu. Iya, itu betul ada. Itu betul ada ya. Tugas istrinya jaga itu lilin. Menjaga lilin. Nah, orang yang mau ritual ini nggak mudah, Mbak. Karena dia harus puasa merowok selama 40 hari 40 malam. Puasa apa? Puasa yang bukannya dengan makanan umbi-umbian, nggak boleh dengan yang lain. Itu namanya puasa merowok. Nanti diakhiri dengan puasa pati geni di hari ke-40. Ya. Puasa pati geni itu puasa yang nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur, nggak boleh kena cahaya selama 24 jam. Berat ya Ustadz syaratnya ya? Syaratnya berat. Nah, zaman sekarang mungkin jarang orang yang bisa ngelakuin. Ya wallahu a'lam mungkin ada. Tapi kalau misalnya pengalaman Ustadz sendiri pernah nggak menangani orang yang mungkin dulu sempat melakukan ritual babi ngepet ataupun pesugihan jenis lainnya yang akhirnya minta tolong sama Ustadz untuk diruqyah atau dibantu dilepaskan dari ilmu sihir tersebut? Kalau babi ngepet saya belum pernah. Tapi kalau ritual pesugihan lain udah ada beberapa. Seperti apa tuh Ustadz? Yang pernah itu ya ini ritual-ritual pesugihan yang dia itu percaya dengan harta karun. Jadi ada iuran-iuran dengan orang yang dipercaya sebagai calo untuk menghubungkan dengan raja jin yang bisa mengantarkan uang. Yaitu yang dia rasakan ya, kenapa kok dia mau bertobat. Ya, akhirnya harta itu banyak masuk ke mereka itu, ke orang-orang ini. Tetapi saya katakan harta yang diambil secara instan, apalagi dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah, ini saya habisnya juga lebih instan. Jadi uang yang datang paginya habis, nanti siangnya datang lagi, kayak gitu terus. Habisnya itu tiap malam dia lihat di dalam mimpinya ada jin atau makhluk lah ya, yang ngambilin harta-harta dia, akhirnya habis.
yang dia nikmatin hanya sekedarnya saja. Jadi sekali lagi, rezeki Allah nggak bisa ditukar-tukar. Nah, lantas gimana nih Ustadz cara kita sebagai manusia itu untuk menghindari adanya gangguan-gangguan dari jin yang seperti Ustadz bilang mungkin bisa mempengaruhi tipu muslihat atau mungkin bisa mempengaruhi perasaan, bahkan mengambil uang dan menyakiti gitu. Ya, dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan membaca ayat kursi. Pertama, ayat kursi adalah ayat 255 di surat Al-Baqarah di juz 3. Nah, dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Iqra surat Al-Baqarah." Bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah. Mengambil surat Al-Baqarah, yakni membaca, menghafal, mengamalkan, itu akan mendatangkan keberkahan. Meninggalkan surat Al-Baqarah ada penyesalan di situ. Rugi orang yang nggak pernah baca Al-Baqarah atau berusaha untuk menghafalnya. Dan para penyihir tidak akan pernah bisa mengalahkan surat Al-Baqarah. Dalam riwayat lain dikatakan, ya, inna syaitana yafirru minal baiti ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Jadi rajin-rajinlah menyetel murotal surat Al-Baqarah atau minimal baca ayat kursi. Kapan? Pagi, petang, menjelang tidur. Ditambah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Tapi tadi Ustadz sempat bilang kalau misalnya memang kan ini hoax ya, yang kasus yang di Depok ini adalah sebuah hoax. Tapi Ustadz juga tidak menyangkal bahwa ada ilmu sihir yang memang bisa memperkaya diri seperti pesugihan. Nah, cara membedakan ini hoax atau tidaknya itu seperti apa ya Ustadz ya? Pertama, kalau untuk kasus babi ngepet ya Mbak, tugas istri atau orang yang menjaga lilin, itu kalau lilin sudah mau napit, lilin itu sudah seperti tertiup angin, semakin kencang berarti itu adalah sinyal, isyarat bahwasanya babinya itu udah ketahuan dan sedang terdesak mau dihajar warga. Maka tugas orang yang jaga lilin suruh niup. Kalau sudah tertiup, maka babi itu tiba-tiba langsung menghilang. Jadi susah sebenarnya kalau ditangkap seperti itu. Kecuali memang yang nangkap adalah orang yang tauhidnya bagus, ya, kemudian dia tahu tentang rahasia-rahasia seperti ini. Dan itu kalau ketangkap pasti berubah wujudnya, nggak seperti wujud babi lagi. Manusia. Langsung berubah jadi efek ilusinya langsung hilang. Efek genjutsunya hilang, Mbak. Genjutsu. Hilang gitu. Nah, tapi kan yang di Depok ini yang hoaxnya dia kan menyebarkan cerita bahwa ditangkap dengan kondisi telanjang alias bugil ya Ustadz ya. Nah, emang benar seperti itu untuk menangkap babi ngepet? Maksudnya yang nangkap harus telanjang? Iya katanya. Kalau yang di Depok seperti itu Ustadz versinya? Nggak benar. Nggak benar. Kalau ya? yang babi ngepet harus telanjang lah itu betul. Babi ngepetnya telanjang betul, tapi yang nangkap telanjang enggak ya Ustadz ya? Itu enggak, cara yang tidak syar'i, tidak betul. Ya. Nah Ustadz, ini kan mulai rame ya, warga kita tuh gampang ditipu dengan hal-hal berbau dengan spiritual seperti ini, yang kayak ada babi ngepet, pesugihan, santet dan segalanya gitu ya Ustadz. Nah kalau misalnya ada isu-isu seperti ini di masyarakat, kita menyikapinya harusnya seperti apa sih Ustadz kalau misalnya dalam pandangan Ustadz sendiri? Pertama, apabila kita tidak tahu, ya kita kembali kepada tuntunan Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang punya ilmu, ya, yang bisa dipercaya untuk menjadi sumber rujukan tentang perkara-perkara tersebut. Apapun itu, nggak mesti harus isu-isu yang gaib saja. Isu apapun, tanya kepada ahlinya. Ahlinya tuh bisa polisi, kepolisian kayak kemarin mungkin. Ya, kalau polisinya mengetahui betul ya tentang hal tersebut atau tentang suatu isu, ya bisa kita ambil rujukan dari mereka. Pokoknya dari siapapun. Ahlu dzikri di sini kan adalah orang yang memang memiliki keilmuan dan pengalaman. Yang menjadi sangat disayangkan ya Ustadz ya, yang
mengepalai dalangnya dari hoax babi ngepet itu adalah pemuka agama di situ, dibilangnya dia adalah seorang ustadz dan guru ngaji. Nah kalau misalnya kita bertanya kepada dia tapi dia adalah dalangnya, itu bagaimana ustadz jadinya? Nah itu dia, sayangnya mohon maaf ya, di Indonesia banyak sekali nih ahli-ahli perdukunan yang dia itu ngakunya sebagai ustadz, yang ngajar ngaji juga, ya kadang punya pondok pesantren juga. Nah ini yang mesti harus diwaspadai Mbak. Kita banyak menemukan orang-orang yang hakikatnya dia itu adalah ya mengajarkan beberapa ilmu sihir, dan dia punya mengasuh suatu lembaga pendidikan agama. Ya. Dan itu banyak ditemuin. Ada perkumpulan-perkumpulan yang semacam ini, ternyata dia juga punya pondok pesantren. Itu sayang banget. Jadi ya untuk membedakannya sebenarnya ya tanya kepada yang betul-betul ahli mengenai hal tersebut. Oke, setelah itu langkah selanjutnya apa Ustadz? Setelahnya kalau memang kita sudah mengetahui tentang hal tersebut, kita ambil sikap untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Ya, dengan apa? Kalau misalnya memang isu ini kok tersebar sampai nasional gitu ya, maka cari rujukan dari Quran dan Sunnah, pembentengan supaya diri kita itu terhindar dari hal-hal yang semacam. Kalau memang itu isu, ya sudah, redam dan adakan edukasi kepada masyarakat, edukasi tentang pemahaman berakidah yang selamat. Ini untuk kaum muslimin ya, untuk kaum muslimin, berikan edukasi dan pendidikan tentang pemahaman akidah yang benar, tentang ketauhidan yang lurus, supaya tidak mudah termakan omongan-omongan yang kurang benar. Seperti itu kan. Seperti itu. Berarti kalau misalnya bisa aku simpulkan, agar terhindar dari hoax dan juga informasi-informasi tentang klinik, ini agak klinik dan spiritual dan ilmu hitam gitu ya Ustadz ya. Kita harus cari tahu, tanya ke orang yang lebih ahli, terus kita juga harus belajar agama agar, kedua itu ya, menanamkan ketauhidan ya Ustadz ya. Iya. Ketauhidan, lalu kita juga belajar agar kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu ya Ustadz ya. Iya. Pokoknya sikap kita di tengah Mbak. Kita nggak terlalu mengandalkan logika, tapi juga tidak terlalu termakan dongeng-dongeng yang tidak benar. Tapi karena harus kita akui kalau kita hidup bersama dengan jin itu kan ya Ustaz. Ya, makanya kita tidak menafikan adanya praktek-praktek sihir. Itu memang ada. Jin itu ada, sihir itu memang ada. Tapi kita lihat, betul enggak itu sihir betulan, jangan-jangan cuma karangan orang. Kayak itu babi ternyata kan beli ya kalau enggak salah ya. Iya, di online shop loh Pak Ustadz. Iya itu kan sekali. Lagi-lagi yang jelek nama Islam. Oke, Detikers, itu dia tadi bincang-bincang kita sama Ustadz Faizar. Terima kasih juga Ustadz udah memberi wawasan seputar dunia ilmu hitam yang juga bisa ada di kehidupan kita, tapi jangan termakan hoax dan juga ketakutan sendiri, histeris sendiri. Dan semoga viral hari ini bisa membuka mata Detikers juga untuk lebih menyaring berita yang masuk ke dalam telinga Detikers. Kalau gitu, aku mau ngucapin terima kasih untuk Ustadz Faizar udah mau menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol sama aku, dan juga makasih juga untuk Detikers karena udah nonton viral episode kali ini, dan jangan lupa untuk nonton episode viral selanjutnya di minggu depan. Kalau gitu Viani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama.